Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai variabel, konstanta, tipe data, dan operator. Variabel adalah penanda identitas untuk menampung suatu nilai. Nilai tersebut dapat diubah sepanjang kode program maupun saat program berjalan. Secara teknis, variabel merujuk kepada suatu alamat di memori komputer. Nah, untuk penamaan variabel ini kita menggunakan format sesuai dengan aturan identifier. Nah, untuk penulisan variabel, pertama kali harus kita deklarasikan dahulu pada bagian deklarasi sebelum main program. Jadi di bawah nama program, di situ kita baru bisa mendeklarasikan variabelnya dulu. Nah, format penulisannya adalah var. Di sini ya, kita bisa lihat ada var, nama variabel, kemudian titik 2, tipe datanya, titik koma. Nah, di sini kita bisa lihat contoh, ada program belajar variabel, di mana var, kemudian nama string, nama dengan tipe data string, kemudian umur dengan tipe data integer. Nah, kita sudah menyiapkan wadahnya. Nah, nanti bagaimana cara mengisinya? Mengisinya itu kita masukkan pada main program. Untuk mengisi, kita bisa menggunakan operator assignment, yaitu titik 2 sama dengan. Cara penggunaannya adalah panggil dulu nama variabelnya, kemudian titik 2 sama dengan, kemudian diberikan nilainya. Nah, dari contoh yang tadi, kita bisa lihat di sini. Nama titik 2 sama dengan Pascal. Karena tipe datanya string, tentunya kita tetap harus menggunakan yang namanya petik. Nah, yang kemudian untuk umur, ini kita menggunakan integer, berarti kita tidak perlu menggunakan petik. Nah, setelah kita mempunyai wadahnya, kita sudah mengisi nilai variabelnya. Nah, tentunya kita ingin melihat hasilnya, maka kita bisa menampilkan nilai variabel. Nah, caranya menggunakan nama, kemudian umur. Kita panggil writeLn, kita panggil nama variabelnya, yaitu nama dan umur. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas konstanta. Nah, konstanta adalah variabel yang nilainya bersifat tetap. Nah, di sini ada bisa contohnya menggunakan Pi itu dalam matematika itu bernilai 3,14. Ini kan nilainya tetap. Nah, kita bisa deklarasikan di konstanta. Nah, ini contohnya. Cara mendeklarasikannya sama. Kita harus deklarasikan dulu di bagian deklarasi seperti variabel tadi. Kemudian baru kita masukkan formatnya, yaitu const, nama konstanta, kemudian titik 2 nilai konstantanya. Contohnya di sini const, kemudian pi sama dengan, kalau tadi kan titik 2 ya. Kalau ini kita pakai operatornya sama dengan 3,14. Kemudian contoh berikutnya ada contoh dolar sama dengan 14.250. Nah, nanti pemanggilannya sama seperti variabel, yaitu di main programnya, yaitu di begin dan end. Kemudian kita masuk ke dalam tipe data. Nah, tipe data adalah klasifikasi variabel untuk menentukan data yang akan disimpan ke dalam memori. Nah, kalau variabel tadi membuat wadahnya, kalau tipe data itu menentukan jenis datanya seperti apa sih, seperti itu. Kemudian tipe data itu dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Nah, tipe data itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Nah, tipe data dasar itu dibagi menjadi 4, yaitu integer, real, char, dan boolean. Di mana integer itu untuk bilangan bulat, real bilangan desimal, char itu untuk huruf atau karakter, boolean itu untuk perbandingan, yaitu berisi dua nilai, yaitu true atau false. Sekarang kita akan membahas integer. Integer sendiri, tadi kita sudah tahu bahwa itu adalah untuk bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Nah, secara umum Pascal itu membagi 5 tipe untuk integer ini, yaitu ada byte, short in, word, integer, long in. Kalau kita lihat di sini perbandingannya, byte itu jangkauannya yang kita bisa bedakan. Di sini ada unsigned, unsigned, unsigned. Kalau yang signed itu dia biasanya dari bilangan negatif. Ini sorry ya, ini signed.
dari bilangan negatif. Sedangkan kalau yang unsigned itu dimulai dari bilangan 0. Nah, untuk byte 0 sampai 255, sort in negatif 128 sampai dengan 127, word 0 sampai 65.535, integer negatif 32 sampai 32.768 sampai dengan 32.767. Sedangkan long in ini dari negatif 2 miliar sekian sampai dengan positif 2 miliar sekian. Jadi ketika kita mau menggunakan data ini, kita lihat dulu kebutuhannya. Kalau mungkin hanya hitungannya sampai ratusan atau ribuan, kita bisa cukup menggunakan integer. Tapi kalau misalnya kita membuat program yang hitungannya seperti gaji kan nggak mungkin hanya 10.000 atau 20.000 seperti itu. Berarti kita bisa menggunakan long in karena bisa mencapai jutaan seperti itu. Kemudian bilangan data real. Real tadi kita sudah tahu kalau ini untuk menggunakan pecahan atau desimal. Maka dia bisa menggunakan 3 tanda titik sebagai tanda pecahannya. Maka contohnya di sini ada 3,65, 2,9, 3,14 gitu ya. Ini bahasanya sama kalau kita 3,65 seperti itu. Kalau tidak menggunakan titik, maka dia dibaca sebagai tipe data integer atau bulat. Sedangkan karakter, yang dimaksud dengan karakter di sini adalah semua huruf, semua angka, dan semua karakter khusus. Nah, untuk tipe data karakter ini hanya bisa memuat satu karakter saja. Gitu. Nah, isinya ya ini tadi, bisa huruf, bisa angka, maupun karakter khusus. Nah, penulisannya, karena dia tipe data itu, kita tetap harus menggunakan tanda petik. Kemudian boolean, ini hanya mengenal 2 nilai, yaitu benar, true, atau false, seperti itu, atau salah. Nah, biasanya tipe data boolean ini kalau digunakan untuk perbandingan. Kemudian ada tipe data bentukan. Nah, tipe data bentukan ini dibagi 3, ada string, array, dan record. Nah, array dan record ini sendiri nanti akan kita bahas di akhir pertemuan. Sedangkan string ini yang akan kita sering gunakan karena string ini bisa memuat lebih dari satu karakter. Jadi kalau kita mau membuat kata, kalimat, itu kita menggunakan tipe datanya string. Berarti kita tetap untuk penggunaan tipe data string, dia harus menggunakan petik. Selanjutnya kita masuk ke materi operator. Untuk operator, itu adalah simbol atau tanda yang diletakkan pada 2 buah operan data, sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil nilai data baru. Kita lihat langsung ke contohnya di sini. Di sini 10 ditambah 10. Nah, 10 dan 10 yang di sini, yang di kotak biru ini adalah sebagai operannya. Dan plus adalah salah satu operatornya, seperti itu. Dari penjumlahan ini, 10 tambah 10, maka dia akan menghasilkan nilai data baru. Nah, jenis operator sendiri dibagi menjadi 4, ada operator assignment, aritmatika, perbandingan atau relasional, logika atau boolean. Nah, operator assignment tadi kita sudah bahas, ini biasanya untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Dia penggunaannya adalah titik 2 sama dengan, gitu ya. Contohnya, nah, sedangkan operator aritmatika, operator aritmatika itu adalah yang dimaksudnya adalah operasi matematika. Nah, jenis-jenis operatornya ada ini, mungkin kayak plus, min, kali, bagi, ini sudah biasa kita gunakan. Kemudian div sama mod. Kalau div itu pembagian yang diambil hanya bilangan bulatnya saja, sedangkan mod itu adalah sisa hasil bagi. Bilangan bulatnya saja, contoh 5 div 3 itu kan hasilnya ini ya 1,666. Nah, kalau kita pakai div yang diambil hanya nilai bulatnya saja yaitu 1. Sedangkan mod 5 dibagi 3 itu kan bilangan bulatnya 1, 3 ya, sisa baginya adalah 2. Nah, inilah yang ditempatkan. Kita bisa lihat untuk pembagian ini kita menggunakan tipe datanya real. Kenapa real? Karena ada kemungkinan hasil bagi itu bukan bilangan bulat, jadi tidak menggunakan integer. Seperti ini contohnya, hasilnya tidak bilangan bulat, makanya kita ketika ada pembagian sebaiknya menggunakan tipe data real. Kemudian ada operator perbandingan. Nah, ini untuk membandingkan biasa ya, lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan gitu ya. Tandanya seperti ini. Nah, hasilnya kita bisa lihat, fokus di hasilnya di sini. Hasilnya dia hanya mengeluarkan true, false, true, false, true, false, true, false gitu ya. Maka kalau kita seperti ini, berarti bagian variabelnya di sini kita bisa lihat ada variabel sama, ada variabel lebih, ada variabel kurang. Itu tipe datanya harus boolean.
sehingga nanti bisa menghasilkan true false seperti ini. Kemudian operator logika. Operator logika itu ada AND, OR, XOR, dan NOT. Dari sini kondisi AND adalah kalau semua operannya true, baru dia hasilnya true. Kemudian kalau OR, salah satu operannya true, hasilnya akan true. Kalau XOR, kedua kondisi operan harus berbeda, baru dia dapat menghasilkan true. Sedangkan NOT itu kan kebalikan, berarti operannya harus false, baru dia bernilai true. Kalau operannya true, maka menghasilkan nilainya false, seperti itu. Nah, ini tabel kebenarannya. Ketika kita punya dua input, maka dia ada 4 kondisi yang diuji. Dapatnya dari mana? Rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, N itu adalah banyaknya input. Nah, di sini banyak inputnya adalah 2. Maka 2 pangkat N itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kondisi yang diuji true, 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 false, false, true, false, false. Nah, dari kondisi N, tadi kan seluruh kondisi harus bernilai true. Nah, di sini yang nilai true hanya dua-duanya true, hanya yang bagian atas. Maka ini hasilnya true. Sedangkan yang lain kita bisa lihat ada nilai false-nya, maka hasilnya adalah false. Untuk logika OR, salah satu bernilai true, maka hasilnya true. Kita lihat di sini ada true, di baris yang kedua ada true, di baris ketiga ada true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan di baris yang keempat ini tidak ada yang true, maka hasilnya false, seperti itu. Kalau XOR, kita lihat dua kondisi harus berbeda. Maka ketika kondisinya sama, true, true di baris pertama dan baris keempat, false, false, maka akhirnya false. Nah, sedangkan baris kedua dan ketiga, kita bisa lihat bahwa P dan Q berlawanan ya, atau berbeda, maka hasilnya adalah true. Sedangkan logika NOT biasanya digunakan hanya untuk satu inputan. Kalau inputannya true, maka not P hasilnya false. Kalau inputannya false, maka outputnya adalah true. Nah, urutan prioritas dalam operator itu ada beberapa macam. Jadi, mana yang didahulukan dulu dieksekusi? Nah, di sini kan dibilang paling tinggi not. Sebetulnya ada lagi yang paling tinggi dari not, yaitu dalam kurung. Kalau ada yang di dalam kurung, itu dululah yang dieksekusi. Baru kita masukkan not. Kemudian, kali bagi div, mod, dan n ini tingkatannya sama di baris kedua. Kemudian setelah kalau ini sudah selesai dieksekusi, tingkatan berikutnya adalah plus, min, or. Dan tingkatan yang paling rendah adalah operator pembandingan. Nah, di sini adalah ada soal latihannya. Silahkan, saya akan menjelaskan satu saja contohnya, misalkan 10 div 5 kali 4 tambah 4 min 3. Kalau kita lihat dari urutan prioritas operator, di sini ada div dan kali yang sama tingkatannya. Kemudian ada plus dan min yang tingkatannya sama. Nah, kalau seperti ini, yang pertama kali dieksekusi yang mana? Yang dieksekusi adalah yang paling dulu muncul. Paling dulu muncul adalah div, maka di sini akan dieksekusi 10 div 5. Div 5 tadi kan bilangan bulatnya ya, 10 dibagi 5 bilangan bulatnya adalah 2. 2 dikali 4 itu 8. 8 ditambah 4 itu 12. 12 dikurang 3 itu sama dengan 9. Maka hasilnya di sini adalah 9. Nah, untuk yang lainnya coba silahkan kalian kerjakan. Kemudian kerjakan di bahasa pemrograman Pascal untuk soal yang di atas. Demikian materi yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.